Saat kamu hendak pergi ke mall, ke pasar, ke bioskop, ke kuburan, dan tiba-tiba kamu pengen boker dan mampir ke WC umum. Dan jangan lupa Anda harus bayar ya bang. Dan biasanya pintu-pintu WC berbentuk berbeda-beda. Dan ada salah satu toilet umum yang sengaja dibuat cingkrang, yang di bagian pintunya tidak menyentuh lantai. Kalau kamar mandi gua mah menyentuh lantai dong, gak sombong. Lantas kenapa pintu toilet umum tidak dibuat sampai menutup ke bawah? Ya sudahlah, gue kasih tahu. Yang penting Anda subscribe. Dan jangan lupa di like ya bos. Oke lah, tanpa banyak bicara. Hal yang pertama dibuatnya pintu toilet yang tidak menyentuh lantai ini adalah agar mempermudahkan para petugas membersihkan toilet dengan menyiramkan air dan pembersih ke dalam lantai toilet tanpa harus membuka pintu. Karena petugas bisa menyiramnya melalui bawah pintu yang lowong. Karena kamar mandi bukan cuma satu untuk dibersihkan, dan disitulah pintu kamar mandi setengah itu berfungsi agar saat petugas membersihkannya, air yang tergenang bisa langsung masuk ke saluran pembuangan dan tidak masuk ke liang kuburan ya bos, dan lantai pun bisa cepat kering. Dibentuknya pintu yang setengah lantai ini agar mempermudahkan atau ada orang di dalam. Dan Anda pun bisa mengecek di bawah pintu, tapi jangan diintip juga ya bos. Karena itulah pintu itu kita bisa mengecek apakah ada orang yang lagi boker. Yang penting lu boker jangan bau. Dan mempermudahkan kita untuk masuk ke toilet. Soalnya di Indonesia orang lagi boker malah main buka-buka aja. Kasihan gua sama yang lagi boker. Makanya ketok pintu dulu ya bang. Pintu toilet yang tidak menyentuh lantai ini adalah sebagai sirkulasi udara. Karena banyak orang-orang yang menggunakan toilet umum tentu saja membuat toiletnya jadi bau kentut misalnya. Ya, lu kentut di dalam hati saja biar tidak menyusahkan orang. Ya, abis makan telur jadi bau kentutnya. Dan pintu toilet yang terbuka di bawah dibuat untuk sirkulasi udara agar aroma yang tidak sedap itu dapat berkurang. Jadi pengen boker gue, dan bisa saja pintu itu untuk dijadikan sebagai jalur darurat. Ketika kamu mau boker di toilet, tiba-tiba lu pingsan, digigit nyamuk misalnya. Jika hal sesuatu yang tidak diinginkan, maka para petugas bisa menolongmu melalui pintu lowongan tersebut di bagian bawah dengan perlengkapan sederhana yang dibutuhkan. Jadi, kalau Anda selesai boker, jangan lupa Anda harus membersihkannya. Yang bersih ya, bos. Dan pintu tersebut bisa menghentikan seseorang yang melakukan hal mencurigakan. Karena banyak para penjahat yang melakukan aksinya di dalam toilet. Karena letaknya yang tersembunyi dan tersedut dari tempat-tempat umum. Dan dengan adanya bagian lowongan pintu tersebut, orang-orang berada di toilet bisa menghentikan seseorang yang hendak berbuat jahat. Emangnya nggak ada tempat lain apa? Jangan di kamar mandi doang dong bos. Kalau lo mau boker, boker aja, nggak usah begitu. Emang apa sih boleh? Bosan gua itu dulu. Dan bisa saja pintu tersebut mencegah terjadinya kecelakaan. Di dalam toilet hal-hal apapun bisa saja terjadi. Entah itu kecelakaan kecil semisal Anda terpleset, terkena benda-benda tajam, atau kepala Anda masuk ke dalam WC. Ya nggak mungkin lah. Atau bisa saja kalau lo mau boker tiba-tiba pingsan karena boker terlalu lama, dan orang-orang yang ada di luar bisa tahu kalau lo pingsan di kamar mandi.
Dan mereka pun bisa tahu bagaimana kondisi kamu saat kamu sedang pingsan. Pintu itu membuat seseorang menjegarkan urusannya di toilet. Emangnya lu punya urusan apa sama WC? Karena namanya juga WC umum, banyak orang-orang yang mengantri dan kamu sedang boker di kamar mandi. Dan sesudah boker jangan lupa Anda harus subscribe channel ini ya bosku.